tapi melihat gerak-geriknya yang ada di Twitter gitu, yang berbeda dengan yang ada di Telegram gitu. Kalau saya sih berpikir memang ini sengaja gitu. Momennya dibuat sengaja ketika lagi ada rame-rame kasus ini. Ya kan, ada kasusnya Pak Sambo, ada kasus kerajaan judi online gitu, yang menurut saya emang kayak nutup-nutupi gitu. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup jadi perhatian di minggu ini dan juga banyak jadi pemberitaan di sejumlah media massa, yakni tentang Bjorka. Seperti yang kita tahu, kemunculan Bjorka yang tiba-tiba ini cukup bisa dibilang mengejutkan ya. Bahkan kemunculannya di Twitter, dia mengaku punya kemampuan untuk meretas data-data, dan kemudian Bjorka ini sendiri banyak berbicara di Twitter kalau dia mampu meretas data-data pejabat publik. Bahkan sejumlah nama-nama pejabat sempat menjadi korban, hingga Presiden Jokowi pun juga menjadi salah satu korban yang datanya diretas. Nah, kita akan membahas seputar kemunculan Bjorka ini dan dinamikanya bersama Bapak Pratama Persada. Beliau adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC. Halo Pak Pratama, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kebetulan juga Pak Pratama Persada ini sekarang sedang berada di Inggris ya Sobat Bisnis, jadi kita ngobrolnya via Zoom dulu. Oke. Pak Pratama, kemunculan Bjorka ini bisa dibilang mengejutkan publik ya dan menjadi perhatian banyak orang. Kalau menurut Bapak sendiri nih, pendapat Bapak pribadi tentang kemunculan Bjorka ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau menurut saya emang agak unik ya ini ya kasus kali ini nih gitu. Biasanya kalau hacker-hacker yang melakukan pencurian data ke Indonesia, mereka berhasil masuk ke dalam sistem pemerintahan atau platform e-commerce dan lain-lain begitu. Begitu mereka bisa masuk, mencuri datanya, kemudian mereka menjual data tersebut gitu di internet tanpa dia tahu data itu digunakan untuk apa, fungsinya nanti untuk apa. Yang penting dia punya data, dia jual gitu. Karena mereka nggak ngerti juga yang dijual itu data apa gitu. Dia cuma nyebutin saya dapat data misalkan dari BPJS Kesehatan gitu. Ini saya jual, silahkan jumlahnya segini, kalau mau harganya segini gitu. Udah selesai di situ. Orang tawar-tawaran, kemudian kalau mau beli bisa pakai cryptocurrency, mau Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan lain-lain begitu, atau menggunakan metode pembayaran yang lain gitu. Udah selesai sampai situ. Tapi kan ini si Bjorka ini kan agak unik gitu. Awalnya saya kira dia motifnya ekonomi gitu. Dia ngambil data, dia berhasil punya data, kemudian dia mau menjual data itu di forum jual beli data curian gitu kan. Dia punya data registrasi SIM card 1,3 miliar, data KPU kalau nggak salah ya 105 juta gitu, walaupun KPU sampai sekarang juga menyangkal itu datanya dari mereka gitu, walaupun di dalam tabelnya itu ada ID TPS gitu. Siapa sih yang punya label ID tempat pemungutan suara kalau nggak KPU sebenarnya gitu. Tapi oke lah, dia menyangkal, nggak apa-apa lah. Nah, saya pikir dia hanya jualan itu saja gitu, karena saya sempat masuk ke dalam grup Telegramnya. Jadi si Bjorka ini dia buat grup Telegram, kalau ada orang-orang yang mau tanya masalah kevalidan datanya gitu atau mau nawar-nawar begitu ya. Nah, di dalam grup Telegram itu ini nggak banyak omong nih, si penjual ini nggak banyak ngomong gitu, si hacker ini nggak banyak ngomong gitu, dia hanya menjawab seperlunya saja gitu. Paling dia ini aja men-challenge saja, ya udah kalau nggak percaya sini kasih nomor NIK atau kasih nomor telepon atau kasih nama, nanti akan saya kasih informasi yang terkait dengan data tersebut gitu. Nah, kita men-challenge tuh, kita kasih pertama kita kasih nomor NIK gitu. Nah, dari nomor NIK itu ternyata dia bisa memberikan output itu sampai nama lengkap, kemudian nomor KK, kemudian alamat lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, status dalam keluarga, sampai dia bisa ngasih tahu nama ibu kandung kita gitu, sampai nama bapak kita gitu. Artinya apa? Memang orang ini punya datanya gitu, dia berhasil ngambil datanya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah dia benar-benar yang meretas gitu
atau dia ini punya grup gitu, ada beberapa yang meretas, dia tugasnya hanya jualan saja. Karena yang jualan di internet itu belum tentu peretasnya gitu. Nah, kemudian kita cek lagi, ternyata akun yang dibuat oleh si Bjorka ini juga ternyata akun baru. Dia baru bikin akun di forum bridge.to itu dia baru bulan Agustus gitu. Dan dia menggunakan akun itu hanya untuk menjual data-data yang tadi saya sebutkan gitu. Dan dia juga membuat grup Telegram. Dia membuat ID Telegram itu juga ternyata ID yang hanya digunakan untuk grup itu saja gitu, untuk komunikasi itu saja. Dia nggak pernah ikut grup-grup lain, nggak pernah ikut komunikasi dengan orang di luar grup tersebut gitu. Nah, tiba-tiba gitu ada Bjorka lain yang ada di Twitter, ya kan, yang dia kebanyakan ngomong gitu, akhirnya ngomong mulu gitu, yang dia ngomongin masalah politik, ngomongin masalah ketidakadilan pemerintah, melakukan doxing dan lain-lain, yang salah satunya yang tadi Mas bilang dia berasal dari Polandia, ngasih lokasinya di Warsawa gitu ya. Mungkin kalau untuk orang-orang nggak ngerti, wah pada ini dari Warsawa, dia ternyata orang dulu mahasiswa bekas PKI yang dianggap PKI di luar negeri gitu. Padahal location itu gampang sekali dipalsukan gitu. Iya kan? Nggak mungkin dia memberikan lokasinya gitu supaya bisa di tracking gitu. Mungkin nggak. Maling gitu. Kemudian ngasih tahu lokasinya, saya lagi ada di sini nih, lagi ada di Mall Blok M nih gitu. Mungkin nggak dia ngomong kayak gitu? Ya nggak akan mungkin lah gitu. Ini kan sama ceritanya kayak dulu waktu zaman game-game Pokemon Go itu. Akhirnya kita pergi kemana-mana untuk main game. Akhirnya karena kita malas, kita pakai efek GPS kan. Kita bisa kemana-mana tanpa kita harus kemana-mana gitu, ya kan? Gitu ya, sama aja location itu bisa diakali gitu. Jadi nggak usah percaya kalau misalnya ada orang ngomong saya berasal dari sini, saya ngomongin ini tidak adilan gitu. Menurut saya nggak ada ini sih nggak ada korelasinya gitu antara jualan data dia itu, jualan hasil curiannya gitu, dengan ngomongin masalah politik gitu. Nah, kenapa kok dia bisa ngancam-ngancam, bisa melakukan doxing gitu kan? Kan ternyata karena dia punya data-data itu, makanya dia bisa menggabungkan tuh data SIM card digabungkan dengan data KPU gitu, atau mungkin dia juga punya data vaksin tapi data-data yang lama, yang akhirnya dari situ dia bisa mengungkapkan, si A itu nomor NIK sekian, dia rumahnya segini, nomor handphonenya adalah sekian gitu, dan dia punya sertifikat vaksin baru 2 kali gitu misalkan. Ya karena dia memiliki data-data itu gitu. Coba kalau misalnya ditanyain lagi, ya udah sekalian tanya dong nomor rekening saya berapa gitu. Coba tanya lagi, sekarang nomor BPJS berapa BPJS-nya gitu. Nomor asuransi saya berapa gitu. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Karena apa? Karena data yang dimiliki cuma itu aja gitu. Nah, kalau orang melakukan doxing beneran gitu, dia sampai bisa tahu tuh media sosialnya itu apa saja, dia pernah posting apa, pernah ngomongin apa gitu, kemudian dia punya akun-akun apa saja di internet, punya email apa saja gitu. Nah, itu kalau hacker yang melakukan doxing yang memang lebih profesional gitu, tahu benar siapa targetnya. Kalau ini kan dia hanya dari data-data yang dia miliki gitu, dan indikasinya adalah data-data itu juga bukan data-data yang paling baru gitu, data-data yang cukup lama. Karena saya sudah ngecek gitu, ada 679, sebentar saya cek ya, yang dia bilang katanya ngeklaim surat dari presiden itu 679.848 jumlah judul suratnya itu gitu. Nah, ketika dia bilang bahwa ya ini dia berhasil ngambil gitu, berhasil melakukan hacking gitu. Itu paling lama itu tanggal suratnya itu tahun 2021 kalau sesuai dengan itu ya gitu. Tapi kebanyakan tahun 2019 gitu. Artinya memang datanya data-data lama, bukan data yang diambil pada saat baru-baru ini gitu ya. Tetapi juga kita tidak boleh meremehkan. Artinya ketika dia bisa masuk ke dalam suatu sistem milik pemerintah gitu, artinya
memang ada kapabilitas dia sebagai hacker gitu untuk masuk dan mencuri data ini gitu, walaupun mungkin dilakukannya beberapa waktu yang lalu gitu. Sehingga kita jangan meremehkan juga, nggak boleh kita meremehkan ini hacker yang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Mungkin dianya diam aja gitu, tapi nanti hacker-hacker pendukungnya ini banyak nih pendukungnya dia nih gitu. Nanti hacker-hacker pendukungnya akan berlomba-lomba nih. Ya udahlah, pemerintah kita hajar aja lah, kita habisin aja lah gitu. Bisa aja kayak gitu. Makanya kita juga nggak boleh jumawa gitu, nggak boleh merasa bahwa yang dilakukan tuh nggak apa-apa gitu kan. Kemarin juga kepala BSSN bilang ini levelnya masih rendah lah gitu. Kalau menurut saya ya gitu, dibilang bahwa dokumen yang diambil itu nggak membahayakan negara dan lain-lain gitu, itu menurut saya salah besar berpikir seperti itu. Kenapa? Kita berbicara masalah data pribadi gitu, ya, data pribadi masyarakat. Ternyata kalau memang itu bocor dan memang sudah bocor gitu, dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu dampaknya itu bisa sangat merugikan sekali masyarakat kita gitu. Mungkin para pejabat itu nggak berpikir bahwa dia pernah ditipu orang dari kartu kredit, pernah ditipu orang ngaku-ngaku dari kantor GoPay gitu ya. Mungkin dia nggak peduli itu gitu, dan dia karena yang megang handphonenya mungkin ajudannya gitu, handphone yang terbuka itu gitu. Tapi orang-orang kecil gitu, masyarakat kita, driver online, dagang pasar gitu, masih banyak yang ketipu gitu, dan mereka rugi 100.000, 300.000, 500.000 gitu, yang menurut kita itu yang memang susah nyari duit gitu, itu angka yang cukup besar gitu. Contohnya lah, nggak usah jauh-jauh lah, masalah judi online ini gitu. Judi online ini kan sekarang depositnya berapa sih? Cuma 50.000 aja bisa lo ikut slot gitu. 100.000 aja bisa loh. Pembayarannya bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, ya kan, bisa pakai apa aja, transfer juga bisa gitu. Sehingga korbannya orang-orang yang memang masih kurang secara ekonomi, kurang gitu, tapi karena tergoda akan dijanjikan hadiah yang menang berkali-kali lipat gitu, akhirnya mereka tergoda untuk ikut. Begitu ikut ternyata bukannya menang, jadi malah kalah. Begitu kalah dia deposit lagi, akhirnya nggak punya duit, utang ke pinjol, akhirnya terjerat pinjol, keluarganya berantakan dan lain-lain. Banyak ribuan orang mengalami ini. Itu dampak dari mana? Dampak dari kebocoran data. Gak mungkin bandar-bandar judi gede itu atau agen-agen judi online yang ada di Indonesia bisa menawarkan platformnya itu kepada masyarakat kalau mereka nggak punya nomor handphone dari masyarakat kita. Nggak mungkin mereka bisa SMS, kirim WA kalau nggak punya nomor kita. Nah, dari mana mereka dapat nomor kita? Ya dari beli kebocoran data tersebut gitu loh. Jadi jangan dianggap remeh bahwa ini nggak ada apa-apanya nih, ini nggak akan merugikan gitu. Belum lagi kalau misalkan si pembeli datanya itu punya otak yang lebih pinter gitu. Dia bisa melakukan pengambil alihan akun digital gitu. Media sosial kita bisa diambil alih, WA bisa diambil alih gitu. Bahkan dompet digital juga bisa diambil alih. Kan dari nomor handphone itu bisa ketahuan, kita bisa tahu nomor handphone ini punya GoPay nggak, punya Dana nggak, punya OVO nggak gitu. Kan bisa ketahuan tuh gitu. Begitu ketahuan dengan social engineering yang ringan gitu, ngaku dari Mbak Alfamart gitu, bilang bahwa Pak tolong tadi ada yang salah kirim kode game, anak kecil ini nangis, bisa dikirimin balik nggak gitu. Nah, karena orang Indonesia ini biasanya husnuzon, berprasangka baik gitu, akhirnya dikirimkan balik, diambil alih itu dompet digitalnya, dan itu kasusnya juga sangat banyak sekali. Belum lagi kalau misalnya orang lebih pintar lagi sampai bisa ngambil saldo rekeningnya gitu, bisa nguras isi rekeningnya, bisa mengambil alih m-bankingnya gitu, dan banyak lagi yang lainnya. Belum penipuan kan yang kadang-kadang kita ditelepon malam-malam dibilang bahwa anak kita ketangkep polisi kegep bawa narkoba gitu, kalau nggak bayar nanti akan masukin penjara gitu. Orang tua yang ditelepon yang ngaku polisi dan dia tahu secara detail data-data kita, tahu alamat kita, tahu nomor handphone kita, tahu nama anak kita gitu, tahu keluarga kita,
ya pasti kita percayalah gitu. Oh iya nih bener nih dari polisi nih. Ya udahlah daripada panjang-panjang saya transfer aja. Padahal ternyata anaknya nggak ngapa-ngapain gitu, lagi main sama temennya gitu. Tapi udah ketipu, nggak bisa dibalik lagi duitnya gitu. Nah kasus-kasus seperti ini banyak gitu. Korbannya sangat banyak sekali gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan kasus kebocoran data yang terjadi itu dianggap remeh gitu. Gitu sih menurut saya, Mas. Oke. Lalu sejauh ini bagaimana sih Pak antisipasi dari pemerintah sendiri terhadap kasus-kasus serupa? Bisa dibilang serangan hacker bukan yang pertama kali menyerang dan juga mengambil data-data masyarakat Indonesia. Bagaimana pemerintah sendiri mengantisipasi hal tersebut? Apakah sejauh ini pemerintah sudah memiliki cara atau pemerintah juga sudah memiliki cyber security sendiri Pak untuk mengantisipasi serangan hacker itu sendiri? Jadi gini, kalau sistem di pemerintahan kita kan sudah diperintahkan Badan Siber dan Sandi Negara gitu sebagai koordinator masalah keamanan cyber yang ada di Indonesia. Dengan hal itu, Badan Siber dan Sandi Negara membuat aturan, membuat standar teknis, pelaksana aturan teknis, membuat petunjuk teknis gitu. Bagaimana melakukan keamanan cyber di institusi pemerintah. Mereka membuat standar keamanan sistem informasi gitu yang bisa digunakan pemerintah gitu, semua kementerian lembaga termasuk TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu untuk melaksanakan keamanan di sistemnya masing-masing gitu. Mereka juga membuat komputer security incident response team gitu, CSIRT gitu. Jadi ketika ada insiden-insiden masalah cyber, ada tim khusus di tiap-tiap instansi kementerian lembaga yang bisa menangani dengan cepat gitu, melakukan langkah-langkah mitigasi dan mengembalikan sistemnya untuk menjadi normal. Udah dibikin seperti itu sebenarnya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu mau melakukan hal tersebut, mau melakukan pengamanan sesuai dengan standar-standar tersebut begitu. Apakah mereka tidak punya divisinya? Punya. Gitu, mereka punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi gitu. Kemudian mereka juga punya tim IT-nya gitu. Mereka punya divisi IT dan lain-lain gitu. Yang jadi masalah adalah mereka tidak memiliki security awareness yang cukup gitu. Yang harusnya menganggap bahwa ancaman cyber itu nyata gitu. Nah ini kan kadang-kadang ketika kita masih asik ngobrol gitu, kita masih bisa makan ketoprak di pinggir jalan, kita masih bisa nongkrong-nongkrong bareng teman gitu, dikiranya serangan cyber itu hanya terjadi ya sudahlah gitu, itu nggak akan menyerang kita lah. Padahal nggak kayak gitu. Kita ini menjadi target sebenarnya oleh hacker-hacker yang ada di luar sana gitu. Indonesia ini menjadi target gitu, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi saat kita lagi makan, lagi tidur, lagi istirahat, lagi santai-santai, kita ini diserang sebenarnya gitu. Dan serangan itu karena nggak berhenti-berhenti gitu, lama-kelamaan akan berhasil juga. Dan ketika berhasil bobol sistem kita, akhirnya mereka bisa melakukan apa saja, bisa mencuri datanya, bisa mengambil datanya, bisa merusak datanya gitu, bisa menghancurkan sistemnya gitu, suka-suka mereka aja gitu. Nah, banyak dari pemimpin kementerian, lembaga atau institusi-institusi yang ada di pemerintahan kita merasa bahwa data mereka fine-fine aja gitu. Enggak kok, data kita masih ada, masih aman, stabil gitu, masih nggak ada yang nyolek-nyolek gitu. Kalau saya bilang, aduh, inilah makanya orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber gitu, itu harus benar-benar orang yang ngerti masalah cyber. Data digital itu kan beda sama data fisik ya. Kalau misalkan data fisik, buku gitu, kita punya buku nih, buku diambil sama orang, dicolong sama orang gitu. Kita pasti ngerasa, oh ya bukunya nggak ada nih, bukunya hilang nih gitu, diambil sama orang gitu, ada maling yang ngambil gitu. Kita bisa ngerti gitu, kita bisa tahu, oh ya bukunya hilang. Tapi kalau data digital, kalau ada maling yang masuk, kemudian maling itu mencuri datanya masih ada nggak di situ? Datanya masih ada di sana karena datanya hanya di copy gitu. Nah, menurut
para bapak-bapak itu gitu dianggapnya bahwa data yang ada di sana itu datanya masih fine-fine aja, baik-baik saja gitu. Kan nggak kayak gitu konsepnya kalau kita berbicara masalah teknologi digital gitu. Anda fine-fine aja, sistem Anda fine-fine aja, nggak ada yang ngerubah, nggak ada yang ngerusak, websitenya juga oke-oke aja gitu. Apakah berarti bahwa sistem Anda ini benar-benar oke? Ya enggak lah, belum tentu lah. Karena hacker yang profesional, dia akan berusaha masuk secara diam-diam. Begitu dia masuk, dia pasang exploit, pasang backdoor, pasang trojan gitu, yang bisa digunakan dia untuk keluar masuk nanti suka-suka. Begitu sudah masuk, dia bisa melakukan apa saja, bisa mencuri datanya, bisa modifikasi datanya, bisa merusak datanya gitu. Makanya KPU harus hati-hati kalau ada modifikasi data gitu. Kemudian dia keluar tanpa meninggalkan jejak. Sistemnya fine-fine aja, masih bisa digunakan nggak? Masih. Datanya masih ada nggak? Ada datanya gitu. Tapi kalau kita nggak melakukan pengecekan, nggak melakukan audit secara rutin gitu, kalau kita ngomongnya kalau dunia IT itu pen test, penetration test gitu, kalau kita nggak melakukan itu secara rutin, nggak ngecek gitu, ya kita nggak tahu apa yang terjadi di sistem kita. Nah itu yang saat ini terjadi di sistem yang ada di pemerintahan kita, Mas. Jadi begitu punya sistem membuat sistem baru, biasanya mereka pakai vendor. Begitu vendor melakukan pekerjaan itu selesai, kemudian dicoba tes jalan, udah cukup gitu. Datanya berjalan, bisa melayani masyarakat sesuai tampilannya bagus gitu, udah nggak cukup gitu. Padahal nggak cukup di sana. Ada sistem keamanan yang harus diperhatikan gitu. Kalau enggak, ya terjadi saat ini tuh. Akhirnya sistem dimasukin, diambil datanya, dicuri data, dijual di luar sana. Gitu, Mas. Oke. Nah, berarti kan secara tidak langsung sebenarnya pemerintah kita sudah punya sistem ya Pak ya, sudah punya bagaimana cara untuk menanggulangi hacker itu sendiri. Dan mungkin sebenarnya yang dibutuhkan adalah edukasi. Edukasi baik untuk pejabat publik yang bekerja di pemerintahan ataupun untuk masyarakat. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana baiknya untuk edukasi ini agar para pejabat dan juga para pemangku kepentingan di pemerintahan dan juga masyarakat bisa menggunakan sistem yang sudah ada itu Pak dengan baik. Karena yang kita tahu ada banyak cara yang bisa dilakukan hacker untuk mengambil data-data pribadi itu sendiri Pak. Nah itulah makanya di Indonesia ini kalau kita meminta gitu ya lembaga atau pejabat gitu untuk melakukan hal-hal yang tidak ada sanksi hukumannya gitu maaf, tidak ada sanksi hukumannya gitu, dianggapnya bahwa ya kalau nggak melakukan juga nggak apa-apa gitu, karena kalau melakukan akan membutuhkan effort, membutuhkan anggaran, membutuhkan macam-macam gitu. Akhirnya enggak, sistem kita baik-baik saja kok, nggak ada masalah gitu. Nah, itu yang ada yang salah. Security awareness memang tadi bener Mas Ganang. Security awareness ini yang sangat kurang di level pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan kita gitu. Mereka tidak merasa bahwa cyber ini menjadi ancaman gitu. Mereka nggak merasa bahwa hacker ini bisa merusak sistem kita, bisa bikin kita berantakan gitu. Mereka nggak berpikir seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya menyarankan, tolong dong Kemensos amankan sistemnya dengan baik gitu. Tolong dong KPU amankan sistemnya dengan baik gitu. Ini ada aturannya nih, tolong dong diamankan gitu. Itu mengamankannya ya asal ini aja, asal kalau saya bilang ya asal melakukan aja gitu, tapi tidak melakukan dengan benar gitu, tidak melakukan dengan benar, tidak diimplementasikan dengan benar aturan-aturan itu gitu, karena nggak ada yang maksa, kalaupun nggak salah kan juga nggak apa-apa gitu. Nah oleh karena itu butuh ada pemaksa gitu. Jadi di Indonesia ini butuh ada pemaksa gitu, karena terus terang Badan Siber Insiden Negara itu nggak ada dayanya gitu. Boleh lah nanti ditanya lah gitu. Nggak punya, nggak powernya itu kurang gitu, nggak ada powernya gitu. Selain lembaganya juga dibentuk dalam berdasarkan Perpres, peraturan presiden gitu. Kemudian dia mau mengatur lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang gitu, ya agak-agak nggak dianggap sebenarnya gitu. Dan itu udah terjadi lama, ya kan, lembaga yang berada di bawah undang-undang gitu, di bawah lebih levelnya di bawahnya undang-undang itu dibentuk dalam Perpres gitu. Pasti levelnya institusinya itu agak di bawah dibandingkan lembaga yang dibuat berdasarkan undang-undang gitu. Nah, bikin nggak aturan BSSN? Bikin mereka gitu.
Diterapkan nggak di kementerian lembaga? Enggak. Gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, kenapa nggak diterapkan? Karena kalau nggak menerapkan pun nggak apa-apa gitu. Saya tetap bisa bikin aplikasi yang jalan kok gitu. Saya tetap bisa menggunakan sistem dengan baik kok gitu. Padahal security-nya nggak dipikirkan. Padahal saat ini ancaman terbesar dalam sistem informasi itu adalah masalah security gitu, serangan-serangan hacker ini gitu. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah pemaksa. Pemaksanya menggunakan apa? Salah satunya adalah dengan dibentuknya atau disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu. Kenapa kok ini memaksa? Karena kalau sampai terjadi kebocoran data gitu, ada sanksi hukuman yang cukup berat untuk institusi Anda gitu, yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kepada rakyat gitu, karena Anda melanggar data pribadi rakyat gitu, sehingga Anda akan dikenakan ancaman hukuman pidana dan ancaman hukuman denda kan gitu. Sehingga kenapa kok kita ini mendorong terus gitu, ini undang-undang PDP ini harus segera disahkan supaya supaya security awareness dari masing-masing pejabat itu yang mengelola data pribadi itu bisa timbul gitu, minimal dengan paksaan lah gitu, sehingga ketika mereka tahu ada undang-undang ini dan mereka terpaksa harus melakukan keamanan gitu, karena kalau nggak bisa kena sanksi pidana dan denda gitu, nah lama-lama akan jadi terbiasa kan, nggak usah disuruh-suruh juga pasti mereka akan melakukan pengamanan dengan maksimal. Nah itu maksudnya gitu. Nah makanya agak aneh kemarin ketika terjadi beberapa kali masa sidang dan ternyata masih deadlock antara DPR dan pemerintah gitu, terutama karena tidak ada kesepakatan masalah di mana lembaga otoritas pelindungan data pribadi ini nanti berada gitu. Nah ini juga menjadi perhatian, ini menurut saya belum menjadi perhatian ini kalau kita membahas masalah undang-undang pelindungan data pribadi ya gitu. Ternyata juga karena ada ketidaksepahaman gitu dan menimbulkan deadlock, akhirnya pemerintah dan DPR sepakat mengeluarkan lembaga ini gitu, lembaga otoritas pelindungan data pribadi ini untuk diserahkan kepada Pak Presiden dalam pembentukannya gitu. Yang menurut saya ya ini jadinya nggak pro lagi kepada masyarakat gitu. Ini menurut saya nggak benar ini gitu. Kita kan mau membuat lembaga yang cukup kuat, yang powerful seperti KPK gitu, tapi dalam hal insiden kebocoran data pribadi yang bisa menegakkan aturan ketika terjadi kebocoran data yang sangat merugikan masyarakat gitu. Sehingga kita membutuhkan lembaga yang kuat. Ini kan kita kayak ya udahlah, yang penting undang-undangnya jadi, tugas kita selesai secara formalitas, kewajiban sudah dilaksanakan gitu, tapi nggak berpikir ke depannya bahwa inilah nanti yang menjadi pelindung masyarakat. Kenapa? Kalau sekarang ini ya kita ditelepon oleh misalkan tukang kartu kredit gitu, atau ditawarkan kredit tanpa agunan gitu. Kadang kita males tuh, kita kesel tuh, dapat data dari mana sih mereka itu, bank-bank ini saya nggak pernah ikut bank A gitu, nggak pernah ikut bank X gitu, kok mereka suka nelponin saya gitu. Nah nanti kalau lembaga otoritas pelindungan data pribadi ini ada gitu, kita bisa lapor tuh, si bank A ini dia menggunakan data saya tanpa izin, saya nggak pernah merasa memberikan data saya ke sana gitu. Nah itu nanti akan diusut tuh benar apa enggak sama lembaga ini. Nah kalau diusutnya ternyata benar gitu dan ternyata melanggar, nah bisa kena sanksi tuh karena mereka memanfaatkan data pribadi masyarakat tanpa izin gitu. Di Eropa gitu itu karena punya undang-undang pelindungan data pribadi yang kuat, punya namanya General Data Protection Regulation gitu. Kalau ada saja masyarakat Eropa, satu aja orang masyarakat Eropa yang datanya disalahgunakan oleh platform gitu, penyelenggara sistem elektronik, baik lingkup private ataupun lingkup government gitu, bisa kena ancaman denda sampai 20 juta euro, nggak main-main tuh. Makanya di Eropa perusahaan-perusahaan, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan sistemnya supaya data masyarakat tidak bocor gitu. Nah, ada satu lagi yang nggak mengganjal di rancangan undang-undang pelindungan data pribadi ini gitu, yang katanya mau disahkan bulan depan. Sanksi yang diatur dengan cukup jelas itu adalah sanksi kepada corporate, perusahaan-perusahaan swasta gitu, yang kalau terjadi insiden kebocoran data itu bisa kena denda sampai 2% dari total revenue-nya gitu. Itu lumayan gede juga tuh gitu. Nah di PSE lingkup government itu
masih belum diatur dengan jelas gitu. Hukumannya apa, kemudian apa yang nanti dilakukan dan lain-lain gitu. Nah, ini menurut saya harus jadi perhatian ya. Jangan pilih kasih gitu. Kenapa? Karena yang menjadi pengumpul data paling besar di negara kita ini sebenarnya bukan lingkup private, tapi government, pemerintah kita yang paling banyak mengumpulkan data masyarakat gitu, data Dukcapil, data dari Kemensos, data BKKBN, data dari Kemendikbud, ya kan, data Kementerian Agama gitu, itu banyak sekali data yang disimpan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau pemerintah kita gitu tidak diatur bagaimana ketika terjadi kebocoran data dan nggak ada sanksinya gitu, ya pasti akan kejadian terus kayak gini gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Ini kan harus adil, undang-undang itu kan harus adil kepada seluruh orang yang ada dalam satu negara kita, termasuk semua institusi yang ada di negara kita gitu. Nah, kalau hukum ini hanya tajam dan galak kepada lingkup swasta gitu, ya akhirnya orang-orang yang bekerja gitu, pejabat-pejabat yang ada dalam lingkup government akan merasa tetap santai-santai saja, ya sudahlah, kalaupun bocor juga nggak ada sanksinya gitu. Gitu Mas. Dari kasus peretasan yang dilakukan oleh Bjorka ini sendiri Pak, apa sebenarnya yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran, terutama untuk baik untuk pemerintah, baik untuk kita sebagai masyarakat yang juga menyaksikan secara langsung apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Bjorka ini sendiri, dan terutama di zaman teknologi seperti sekarang ini, apa yang jadi pembelajaran untuk kita Pak? Apalagi yang kita tahu juga pengguna internet di Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia Pak. Ya, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah sampai 202,7 juta orang gitu, udah hampir semuanya pakai internet ya gitu. Anak-anak kecil aja sekarang juga pakai internet kalau bisa dihitung. Ya kan, anak-anak yang kelas 6 SD gitu. Bahkan yang umur 6 tahun pun sekarang kalau anaknya nangis, ibunya ngasih aja YouTube tuh pada anaknya tuh. Dia pengguna internet juga tuh akhirnya. Ya, menurut saya ya ini pembelajaran lah gitu kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik yang ada di Indonesia gitu, baik lingkup private ataupun lingkup pemerintahan gitu, bahwa ancaman cyber itu memang benar-benar nyata gitu, benar-benar ada gitu. Coba deh sekarang search gitu di Google gitu, pakai keyword cyber threat map gitu, nanti akan ketahuan tuh banyak platform yang menyediakan secara real time gitu pola serangan-serangan cyber yang terjadi saat ini gitu. Coba klik ke salah satunya gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini gitu. Terjadi serangan cyber yang secara terus-menerus gak pernah berhenti terjadi gitu. Di saat kita tidur pun itu serangan juga terjadi gitu. Nah, kalau kita nggak benar-benar aware, nggak benar-benar sadar bahwa ada ancaman di sana gitu, ya pasti nanti kita akan menjadi korban, target gitu. Hacker sekarang ini rata-rata kalau melakukan penyerangan mereka nggak targeted loh, mereka nggak mentargetkan saya mau nyerang ini saya mau nyerang BSSN gitu, saya mau nyerang Bank Indonesia gitu, saya mau nyerang datanya Peduli Lindungi Kemenkes gitu. Nggak kayak gitu mereka langsung melakukan scanning aja. Saya mau scan blok IP Indonesia gitu, wah dia scan semua tuh, jebret tuh, scan sama sistemnya mereka gitu. Sabarnya kan itu hackernya bisa tidur tuh. Nah, nanti akan ada reportnya tuh, mana nih yang vulnerable-nya paling tinggi gitu. Biasanya pakai kode tuh, ada merah, ada kuning, ada hijau gitu. Kalau hijau itu susah untuk ditembus. Kalau kuning ya masih bisa tapi butuh usaha gitu. Kalau merah itu gampang sekali ditembus gitu karena ada celah-celah kritikal yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, merah-merah itu dikumpulkan sama dia, akan ditindaklanjuti gitu. Nah, kebetulan saja merah-merah itu punya government gitu. Sehingga ketika bocor yang ini, ini punya BUMN A, ini punya BUMN B gitu. Ini punyanya datanya SIM card gitu. Ini punya datanya KPU gitu. Dan itu beneran terjadi gitu. Dan ketika penyelenggara sistem elektronik gitu, pemilik datanya itu mereka menyanggah dan bahkan bilang bahwa data-data itu data-data yang nggak valid kok, data-data yang lama kok gitu. Saya nggak habis pikir tuh. Contohnya misalkan PLN
PLN bilang bahwa data-data yang bocor itu adalah data-data yang tidak valid, yang sudah lama-lama dulu-dulu. Saya udah ngetes gitu, udah ngetes sendiri gitu, datanya itu masih sangat valid. Dengan nomor meterannya kita bisa tahu NIK-nya berapa, alamatnya di mana, KWH-nya berapa, bayarnya berapa, dia masih nunggak berapa gitu. Itu masih aktif. Gimana kok bilang itu data-datanya yang nggak valid gitu. Ya kan, termasuk juga IndiHome, termasuk juga data registrasi SIM card gitu, termasuk juga data KPU yang dibilang bahwa data KPU itu adalah hoax katanya. Loh, hoax gimana? Ya masa iya? Ini sampel data yang dikasih kan 1 juta sampel data tuh. Ya masa iya orang bisa memodifikasi 1 juta data gitu dengan adanya nomor NIK, ada nomor KK, kemudian ada alamat kita, kemudian ada namanya sampai kecamatan dan lain-lain gitu. Emang bisa memodifikasi sampai sedetail itu? Ya nggak mungkin bisa lah Pak. Udah pasti datanya itu data-data yang valid gitu. Nggak usah ngeles Anda gitu. Dan karena kebocoran data tersebut, bayangkan ya Mas ya, itu kan ada nomor NIK, ada nomor KK, lengkap semuanya tuh di dalamnya gitu. Nah, NIK dan KK ini kan juga bisa digunakan untuk registrasi SIM card, ya nggak? Iya. Artinya kalau misalkan NIK dan KK itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kriminal gitu, tukang tipu gitu. Kemudian ketika dia menggunakan itu untuk melakukan penipuan, dan ketika polisi melakukan tracking terhadap nomor tersebut, kira-kira yang kedeteksi siapa itu? Penjahatnya atau yang punya nomor KTP? Ya pasti yang punya nomor KTP, disamperin ke rumahnya lah gitu. Begitu disamperin, dia nggak ngerti apa-apa. Dia nggak ngerti karena data dipakai orang lain. Itu yang terjadi kemarin-kemarin itu, tiba-tiba datang debt collector ke rumah kita, disamperin, digedor-gedor, suruh bayar utang gitu. Padahal ngutang aja enggak gitu. Ternyata datanya digunakan oleh orang lain untuk melakukan pinjaman online ilegal gitu. Bahkan kemarin sempat ada juga, saya ketika bareng sama Pak Haris, itu wakil ketua Komisi 1 di salah satu televisi gitu, beliau bilang, sekarang teroris ini ketika mereka merekrut orang-orang, banyak orang-orang yang ketika daftar menggunakan KTP palsu ternyata, sehingga ketika Densus 88 melakukan penggerbekan, banyak daftar anggotanya, banyak KTP yang diambil, disamperin satu-satu gitu. Kebayang nggak? Kita yang nggak pernah ngapa-ngapain tiba-tiba ditangkap Densus gitu, kemudian dibawa ke kantor polisi gitu untuk diinterogasi. Gara-gara ada KTP kita gitu di markasnya teroris. Ngerti nggak kita? Ya bebas sih nanti gitu karena nggak terbukti gitu. Ya tapi masa bisa sampai 2 minggu loh kita diinterogasi itu. Gitu. Kan ngeri gitu. Hanya gara-gara kebocoran data gitu. Nah banyak sebenarnya hal-hal yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia gitu hanya gara-gara kebocoran data ini. Oleh karena itu memang benar, ya udahlah, gunakan ini untuk belajar gitu. Makanya saya berharap ya Satgas yang dibentuk Pak Presiden ini, yang terdiri dari Badan Siber Sandi Negara, Kementerian Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara gitu, benar-benar bekerja secara maksimal gitu, dipimpin oleh orang-orang gitu yang memang memiliki kompetensi dalam bidang keamanan cyber gitu, dan bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Jangan hanya dibentuk Satgas, kemudian ditaruh lagi orang-orang nggak ngerti apa-apa, orang politik lah, orang TNI, Polri dan lain-lain gitu, yang nggak punya kompetensi apa-apa gitu. Kalau mereka punya kompetensi, fine, oke, bagus, lebih bagus gitu. Ada TNI, Polri gitu, pejabat-pejabat yang ngerti masalah keamanan cyber gitu, atau orang politikus yang ngerti masalah keamanan cyber, itu bagus gitu. Bisa mengelola Satgas ini dengan baik. Tapi kalau misalkan nggak punya kemampuan itu, ya jangan dipaksakan gitu. Harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang keamanan cyber, karena tugasnya cukup berat. Nanti akan melakukan audit, akan melakukan digital forensik, akan melakukan pemetaan masalah keamanan cyber di pemerintahan kita dan lain-lain gitu. Dan itu butuh kerja keras gitu, dan butuh kerja cerdas gitu. Kalau hanya bisa kerja keras tapi nggak cerdas, ya nggak ada gunanya juga. Karena ini berhubungan dengan teknik gitu, bukan orang yang hanya dengan kemampuan
sosial, kemampuan ekonomi gitu bisa melakukan hal ini gitu. Ya enggak gitu, kecuali kalau dia punya kemampuan ekonomi tapi punya skill dalam bidang keamanan cyber, oke, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau nggak punya ya jangan dipaksakan gitu, sehingga tim Satgas Sus ini bisa bekerja dengan maksimal. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Kemunculan Bjorka ini bisa dibilang tiba-tiba dan juga ada di tengah beberapa isu yang sedang hangat dan juga sedang ramai jadi perbincangan baik di masyarakat ataupun di pemerintahan juga. Ada yang punya asumsi dan ada yang berpendapat kalau kemunculan Bjorka ini sebagai pengalihan isu. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah bisa dibilang ini sengaja dibuat untuk pengalihan isu itu sendiri Pak? Karena kita tahu di pemerintahan isu kenaikan BBM sedang ramai, terus juga isu kasus di kepolisian juga sedang ramai. Apakah itu menjadi bagian dari pengalihan isu Pak? Ya banyak teori konspirasi ya dalam hal ini gitu. Tapi melihat gerak-geriknya yang ada di Twitter gitu, yang berbeda dengan yang ada di Telegram gitu. Kalau saya sih berpikir memang ini sengaja gitu. Momennya dibuat sengaja ketika lagi ada rame-rame kasus ini. Ya kan, ada kasusnya Pak Sambo, ada kasus kerajaan judi online gitu, yang menurut saya emang kayak nutup-nutupi gitu. Ya, nah ini kita harus waspada juga ya. Moga-moga lah nantilah aparat penegak hukum, Satgas ini bisa mengungkap semuanya lah gitu. Tapi yang pasti kita sebagai orang yang punya pikiran yang cukup normal gitu ya, jangan menganggap bahwa hal ini menjadi pengalihan isu yang ada gitu. Kita tetap harus kritis terhadap pemerintah gitu, tapi kritis yang membangun ya, bukan anarki ya gitu. Masalah BBM, masalah judi online gitu, masalah kasus-kasus yang ada di kepolisian gitu yang ternyata direkayasa dan lain-lain, itu tetap harus kita kawal gitu. Baik, terima kasih Pak Pratama untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa menjadi insight baru ya, pandangan baru untuk masyarakat, untuk sobat bisnis, bagaimana sebenarnya keamanan data itu penting dan juga bagaimana kita bisa mengantisipasi terjadinya hacking dan juga mengantisipasi hacker-hacker ini. Semoga kedepannya pemerintah terutama juga bisa memperbaiki, kita juga bisa mengantisipasi dan juga kita bisa sama-sama menjaga data-data, baik data-data pribadi ataupun data-data yang sudah kita berikan untuk pemerintah terutama ya. Dan semoga kedepannya menjadi pembelajaran juga apa yang terjadi dengan Bjorka ini, jadi pembelajaran untuk baik untuk pemerintah juga baik untuk kita. Terima kasih Pak Pratama untuk ngobrol-ngobrolnya. Itu dia tadi sobat bisnis, semoga bisa bermanfaat untuk sobat bisnis kalian dan sampai jumpa di episode berikutnya.